dalam kitabnya Lisanul Arab. Ibnu Mandur menjelaskan pendapat Imam Al-Akhfashi. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah, itu mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah asyukru. Syukru itu artinya ucapan terima kasih atas kebaikan dan pertolongan Allah kepada kita. Jadi kita mengatakan alhamdulillah, di situ ada makna asyukru. Terima kasih, pujian atas kebaikan dari Allah dan pertolongan Allah kepada kita, syukur. Yang kedua mengandung makna as-sana'u, pujian dan sanjungan atas kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah itu adalah satu kalimat yang mengandung dua makna, asyukru dan as-sana'u. Alhamdulillah adalah bentuk pujian yang lebih umum dari asyukru. Kenapa? Karena ada orang yang memuji tapi tidak berterima kasih. Ada, bisa kan? Bisa kejadian. Yang kedua, ada orang yang berterima kasih tapi tidak memuji. Maka ketika kita mengatakan alhamdulillah, yang memuji sekaligus juga berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan secara bahasa ya, alhamdulillah itu kan berasal dari kata hamida yahmadu hamdan. Artinya memuji dengan penuh kesadaran atas sesuatu yang layak dipuji karena kebaikan atau kesempurnaan yang melekat pada sesuatu itu. Alhamdulillah, makanya di dalam kitab bahasa Arab, huwas sana'u alal jamili al-ikhtiyari ma'al mahabbati wa ta'dimi. Alhamdulillah itu adalah pujian terhadap kebaikan yang dipilih dengan kehendak disertai rasa cinta dan pengagungan. Makanya nanti berbeda ya dalam bahasa Arab itu, pujian itu bisa dengan al-madhu, bisa juga dengan as-sana'u, bisa dengan asyukru. Ada tiga berarti. Ada empat. Oh, ya. Empat ya. Ada alhamdulillah, ada al-madhu, ada as-sana'u, ada asyukru. Nah, apa tuh bedanya? Kenapa tidak gini ya, misalkan al-madhu lillahi, tidak as-sana'u lillahi, tidak atau diganti gitu ya. Iya, asyukru lillahi. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab itu mengandung makna dan penekanan yang berbeda-beda. Makanya pemilihan kata dalam Quran itu luar biasa. Nah, apa bedanya? Nah, kalau lafadz al-madhu, madhun itu artinya pujian juga kan? Artinya maknanya adalah pujian umum, bisa karena manfaat atau tujuan. Makanya kalau al-madhu tidak harus disertai cinta, bisa untuk hal yang tak baik secara moral, itu namanya al-madhu. Oh. Bisa yang baik, bisa pula yang tidak baik. Tidak baik. Itu al-madhu tuh. Kalau as-sana'u, sanjungan yang berulang, lebih bersifat kuantitatif, tidak harus tulusnya, itu namanya apa? As-sana'u, berulang-ulang, itu kuantitatifnya sering, bisa tulus, bisa tidak, itu as-sana. Jadi hanya sekedar mengucap saja. Iya, sekedar mengucap saja. Kalau asyukru, syukur atas nikmat, khusus untuk balasan nikmat yang dirasakan, tidak menyentuh sifat zatnya. Misalkan kita beri contoh ya, al-madhu qad yakunu ala ma la yastahaqqu al-madhu kamadhi dzalimi khaufan aw tama'an. Misalkan dalam kitab Lisanul Arab, al-madhu itu bisa saja diberikan kepada yang tidak pantas dipuji, seperti memuji orang zalim karena takut atau berharap sesuatu. Wah, kita muji dia gitu ya, supaya dia tidak nyiksa kita. Itu namanya apa? Al-madhu. Al-madhu. Bukan alhamdulillah. Kemudian as-sana'u, kalau as-sana'u huwa tikrarul madhi wa qad la yadullu 'alal mahabbati, adalah pengulangan pujian dan belum tentu menunjukkan cinta gitu. Itu namanya as-sana. Hanya sekedar formalitas. Formalitas, diulang-ulang pujiannya itu bisa saja kan dalam bentuk menjilat misalkan ya. Nah, kita ke apa? Ke atasan supaya kepake, dipuji, itu bukan ada dasar cinta gitu. Tapi atau enggak bisa juga jadi kebiasaan, Ustadz. Nah, kayak budaya gitu. Iya, bisa juga dalam bentuk budaya, kebiasaan, pokoknya mah tidak ada ketulusan. Itu bahasa Arabnya apa? As-sana. Kalau asyukru la yakunu ila ala ni'mah, syukur itu hanya berlaku untuk nikmat. Wa amal hamdu fahuwa a'ammu. Nah, sedangkan alhamdulillah maka lebih umum. Makanya tadi alhamdulillah itu mencakup segala pujian, tapi yang paling penting ma'al mahabbah awit ta'dim, disertai rasa cinta dan pengagungan. Ada mahabbahnya, ada ta'dimnya, dan lebih umum gitu. Jadi mengandung semuanya, ada as-sana'unya, ada syukurnya, ada rasa terima kasih pada Allah, ada pujian, ada ketakjuban, itu dalam makna alhamdulillah. Jadi yang tertinggi ini yang adalah tertinggi. Alhamdulillah gitu. Ya. Makanya nanti secara syariat makna alhamdulillah itu
menurut pengertian syara, alhamdulillah bukan hanya pujian atas nikmat, tetapi pujian atas zat, satu zat Allah, dua sifat dan perbuatan Allah yang sempurna. Yang pertama, pujian atas zat, sifat dan perbuatan Allah yang sempurna, disertai dengan pengakuan rububiyah Allah, bahwa yang menciptakan alam semesta dan mengatur alam semesta itu hanyalah Allah. Kemudian alhamdulillah itu mengandung unsur ibadah dan ketundukan. Jadi sangat dalam sekali itu mana alhamdulillah. Betul. Inilah yang diajarkan oleh Allah kepada kita ketika kita harus memuji Allah, menyanjung Allah, apa kata yang tepat untuk kita ucapkan. Maka Allah mengajarkan dengan kalimat yang pendek tapi makna dan sangat dalam, yaitu Alhamdulillah. alhamdulillah. Itu sudah mencakup keseluruhan.